Oke, halo semuanya. Jadi kenalin, gue Egi. Oke, nama saya Arif. Jadi kita di sini bakalan ngobrol. Jadi channel khusus ngobrol, sekalian ada diskusi kalian semua. Jadi kita bakal ngobrolin banyak hal, mulai dari musik, cinta, atau apapun itulah. Nah, yang pertama yang bakalan kita bahas adalah musik, karena emang musik itu kayak ini ya, apa sih, Definisi musik. bukan definisi, Apa? jadi kayak teman kita sehari-hari. Oke. Benar nggak? Iya, betul. Jadi pasti ada lah dalam satu hari kita dengerin lagu satu atau dua lagu. Bahkan kalau misalkan saya lebih. Iya, nggak minimal pasti satu atau dua iya, lagu. iya. Pasti kan. Ya. Kalau misalkan sesibuk apapun pasti dengerin satu atau dua lagu. Apalagi kalau misalkan punya artis musisi favorit ngeluarin video klip baru atau lagu baru, itu pasti kan. Nah, yang bakal kita bahas pertama adalah lagu yang sering kita dengerin. Oke, gue dulu. Kebanyakan lagu-lagu yang sering gue dengerin adalah lagu-lagu tahun 90-an ke 2000-an. Kebanyakan, bukan berarti gue gak dengerin lagu-lagu baru. Gue suka dengerin lagu baru, cuman gak sering. Nah, kebanyakan emang lagu-lagu yang emang dirilis tahun 90 sampai ke 2000-an. Kalau lu gimana? Berbicara musik 90-an. Ya. Saya juga suka. Ya, saya juga suka. Bahkan sampai sekarang pun saya suka dengerin juga. Tidak apa ya? Tidak menghilangkan lah gitu. Banyak band-band atau lagu-lagu 90-an yang saya suka juga. Masih ingat gak apa lagu yang dulu disuka apa? Pertama dengerin. Kalau pertama dengerin sih, gue gak tahu ya, lupa. Orang lagi pas masih kecil sih, karena emang sebelum mengenal yang namanya musik dewasa ya, kayak band. Yeah. Kalau dulu kan memang masuk ke SD kita pasti lagi zamannya bass jam, apa sih, air atau bintang sih, ya, air kan, ya, bintang nah langit, itu masih DOT, nah itu kan masih zaman itu. Tapi sebelum itu emang sering dengerin lagu-lagu cilik, lagu-lagu anak. Nah, kayak Messi, ya kan, bener kan? Messi, Joshua. Ya, itu. Jadi di obok-obok baru rilis tuh ngalamin. Nah, gitu. Terus kayak Cindy Senora, Trio Kwek. Terus yang Enolerian itu apa sih? Ya, Enolerian. Enolerian mah nggak bikin grup kan ya? Nggak, dia solo kali. Iya kan, terus ada yang grup itu Giovanni sama siapa sih? Saskia. Iya, itu dulu. Iya. Nah, dua orang kan. Cuman kalau misalkan musik zaman dulu yang masuk ke band memang apa ya, Stinky mungkin dulu kan, terus Dewa. Iya. Slang. Lebih dulu Dewa ya, Dewa Tinggi kan. Iyalah. Iya, lebih dulu Dewa. Cuman gak tau juga sih, lebih mengenal Dewa dulu atau Stinky dulu, gue lupa tuh. Iya, gue lupa. Nah, dan kebanyakan di playlist gue pun memang kebanyakan nyimpen lagu yang emang lagu-lagu zaman dulu. Bener nggak? Iya. Jadi bukan zaman dulu sih, jadi tahun 90 ke 2000-an lah. Gue masih sering dengerin, kalau misalkan Indonesia nih, lagu Indonesia terutama ya, sering dengerin 5 Minutes. Yang lagi zaman-zaman Sarung tuh. Lagi zaman-zaman Sarung sama 5 Minutes zamannya Richie juga dengerin. Gua dan mulai dari Bertahan kan. Terus Perih itu 5 Minutes, terus apa ya? Tick Band. Meskipun yang tahu cuma satu lagu doang. Iya kan? Iya. Tick Band. Terus apa lagi ya? Kalau gue sih, kalau lu gimana? Ya itu sih gue. 90 apa ya? Kalau misalkan ditanya nih ya, band 90 apa sih band favoritnya gitu. Dari dulu sampai sekarang sih Gigi. Nah, ya Gigi. Masih stay. Gigi yang pas lagu apa? Kalau gue sih nggak tahu sih pertama kali lagu apa, cuman yang ingat itu yang Jomblo okay. Pasti yang Jomblo yang itu tahun 2000-an kan. 2000-an itu 2000-an.
Rilis album 2000-an. Terus yang sebelum-sebelumnya mungkin ya Nirwana paling. Nirwana. Iya kan? Okay. Nirwana sama Janji. Terus yang video klipnya Audisi itu apa sih? Iya, yang apa? kecil botak yang boleh kayak gitu. Itu kreatif kan Iya, maksudnya. iya. Kalau zaman dulu, tuh emang si musik sama si lirik itu kayak kawin, Iya. kayak nyatu gitu kan. Nah, tapi kenapa ya? Musik-musik zaman dulu lebih enak, bukan lebih enak sih, lebih sering kita denger. Kayak di YouTube nih, misalkan ada lagu siapa, di kolom komen pasti ada yang komen gini, siapa yang 2019 masih dengerin, siapa yang 2020 masih dengerin, pasti ada. Nah itu kenapa? Ya karena Aneh kan? Kalau misalkan Bukan aneh sih, gimana ya? Apa emang lagu-lagu zaman dulu dibikinnya pakai hati terus jadi long lasting gitu atau gimana gitu kan? emang nggak aneh sih, cuman kan setiap tahun tuh kan beda ini apa sih namanya juga, aduh. Beda era. Ya beda era juga. Ya kan kayak dulu misalkan 2000-an ke bawah, lagi musim-musimnya zaman band rock gitu kan di Indonesia tuh, band-band kayak Slang, Jamrud, Dewa, Riff gitu kan, terus Air juga kan itu beng-beng kan, itu beng-beng pas band kan, beng-beng pas band terus apa lagi ya? Ya paling band-band popnya kan kayak Best Jam, Kafein, Stinky. Terus apa lagi ya? Bragi ya. Bragi itu kan. Kemana sekarang Bragi, Janji itu. Pas nggak tahu sih. Ya itu juara tuh. Nggak tahu pada tahu atau enggak tuh lagu Bragi. Tapi pasti yang mungkin lahir 90-an Bragi pasti tahu lah. Pasti tahu. Kalau Bragi pasti tahu. The Fly zaman Beja. Ya. Yang lagu terbang. Jadi tadi motong dulu sebentar ya. Kalau misalkan menurut saya 90, kenapa lagunya sampai sekarang masih enak didengar, masih enak didengar. Ya karena kalau misalkan versi saya gini loh. 90 itu lagi rame-ramenya Indonesia ini pokoknya lagi rame-rame band lah. Terus liriknya juga mungkin mereka nggak apa ya, bukan asal ya, nggak asal lah mungkin. Pasti ada ini pasti nggak asal, pasti dipikirin kan kalau bikin lagu pasti dipikirin. Tapi apa ya? Ya mungkin itu musik kayak gimana dan lirik kayak gimana yang emang laku di pasaran saat ini. Ya mungkin di itu eranya. Buatnya tuh pakai ini. Pakai hati terus lagu sekarang nggak pakai hati. Enggak juga. Cuman nih ya mungkin beda apa sih? Gimana sih nanti kolomnya di komentar supaya enak nih bahasanya kayak gimana gitu. Intinya gitu sih. Intinya selera sih mungkin. Ya bisa juga. Jadi. Bisa juga. Bener kan? Karena bisa emang tergantung tahun lahir. Ya, bener itu gak? juga bisa. Tahun lahir. Kayak misalkan karena kita lahir di tahun 90-an. Ya. Dan kayak masuk sekolah misalkan atau main atau kehidupan lah intinya. Jadi hidup tuh diiringi sama musik-musik yang emang lahir di zaman kita gitu, zaman kita. Jadi pas lagi rame-ramenya kayak Slang, kayak Peter Pan gitu kan. Nah, jadi yang enak sampai sekarang pun melekat itu pasti musik-musik mereka gitu kan. Nah, kalau misalkan musik terus ada lagi era boy band kan. Masuk ke era setelah kan band mungkin sampai 2000-an juga rame kan, karena sempat ada juga kan kayak Dream Band. Dream Band di tahun 7 di TV7. TV7. Dulu masih TV7 kan. Iya. Sampai ada Dream Band. Itu kan band memang lagi nanjak-nanjak, lagi banyak gitu kan. Sampai anak-anak sekolah pun, gua pun ngeband dari zaman SMP gitu. Pengen bikin band, bawain jengah gitu kan. Oh, lagi zaman pas band, zaman pas band. Iya. Bawain lagu Seksi Kapten gitu kan. Nah, karena emang era kita itu di era itu gitu kan. Terus masuk ke era kayak gini lah. Kayak pas masuk era Melayu, kan si pelopornya tuh nggak tahu siapa ya. Cuman mungkin yang emang populer itu ST12 kan dulu. Kalau dulu tuh mah ada acara ST12 itu kalau nggak salah nih ya. Dulu tuh ST12 muncul di di Global TV acaranya. Jadi kayak ada si
Panelis sama Apatis. Jadi si Apatisnya itu Budi Dalton. Oh iya, aduh. Sama Sule. Saya juga lupa lagi. Aduh, nama acaranya Made in apa. Indonesia. Oh iya, Made in Indonesia. Made Itu in acara Indonesia. musik zaman dulu. Tayangnya nggak tahu tiap hari, nggak tahu hari apa. Itu nampilin band-band baru yang terus kayak bukan di juri sih, dinilai. Dinilai. Jadi ada tim pembela sama tim pelawannya gitu. Iya. Kayak jaksa lah. Kalau di sidang mah kayak jaksa sama pembelanya, penghukumnya. S12 muncul di situ pertama kali. Yang saya tahu ya, tapi Ya, koreksi itu saya juga, nggak nonton sih. koreksi juga jika kalau salah gitu kan, karena saya nggak emang nonton itu. di situ pas waktu masih ngeluarin Aku Masih Sayang. Nah dari situ kan ada jarak juga, itu masih SMP kayak. Nggak tahu udah SMA sih gue. Lupa tahun berapa sih. Kameramen. MND di Indonesia tuh S12 yang pernah masuk itu tuh kan. Terus siapa lagi sih? Aduh, di Made in Kobe masuk Made in Indonesia. Kobe masuk Made in Indonesia. Terus apa lagi ya? Adalah band-band yang emang rada ternama juga di tahun segituan, ada yang masuk Made in Indonesia. SMA. Nah itu jarak beberapa lama, terus muncul lah kayak Wali, terus apa lagi ya era Melayu tuh. Bagindas mah baru-baru kan, maksudnya baru-baru. dari Wali ke Bagindas pun ada jarak berapa tahun, ada Merpati Melayu bukan sih? Enggak. Kalau misalkan Merpati sih menurut saya mereka bukan Melayu sih. Melambai. Bukan Melambai. Apa ya? Pop kayak gitulah, tapi bukan pop juga sih. Nah, era Melayu kan tahun 2010-an berarti ya, kira-kira 2010-an sampai ke 2014-an ada. 14-an kan. Sampai ke banyak band lah. Sampai ke ada band-band lokal, apalagi kebanyakan dari Lampung mungkin ya. Apalagi semenjak muncul Kangen Band tuh. Itu. Semenjak muncul Kangen Band, lumayan banyak band dari Lampung kayak Hijau Daun. Hijau Daun dari Lampung. Itu dari Lampung. Iya kan? Iya, Hijau Daun terus dari Lampung. ini apa sih? Plat Band. Plat Band. Yang lagu gimana sih? Aduh lupa Plat Band. Kupaku mah band Batam. Terus Salju itu kan era Melayu kan, sampai ke masuk ke era boy band. Nah, misalkan era Melayu dari 2010 sampai 2000 sekian. Mungkin jarak dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depan yang lahirnya di era Melayu mungkin emang dengerinnya lagu-lagu si Melayu kan, kayak lagu-lagu ST12, Wali, Kangen Band gitu kan. Iya. Karena kita pun pasti pas SMA ditemani sama musik Kangen Band juga. Iya. Bener kan? Iya. Apalagi saat muncul pertama MP3 itu. MP3 lagi rame-ramenya. Kangen Band kan emang lagi booming banget di situ kan. Bahkan sampai saya pernah dengar tuh, bukan pernah dengar, saya pernah lihat ya di audisi acara 17 kan waktu dulu rame kan, sekarang mana jarang. Oh bener, festival itu festival kan. Itu tuh namanya festival sih kalau di Bandung. Itu kalau misalkan ada acara Agustusan terus band itu pasti disebutnya festival. Nah, saya juga atau parade band, parade. Itu dengar lagu pertama Kangen Band tuh, lagu siapa kata saya, lagu siapa. Bahkan ada sempat gini loh, nggak tahu di mana saya pernah lihat, pas ditanya sama juri ini lagu siapa, mereka ngakunya lagu-lagu sendiri, ini lagu saya. Ini bener nggak sih? Pas kesini saya dengar terus saya lihat juga ya, saya baca ternyata bukan yang si band itu yang bawa, ternyata ya namanya itu Kangen Band. Emang si sempat lihat juga beberapa kali interview si Andika ya, Babang Tampan. Jadi emang Kangen Band itu pertama bahkan si orang suka Kangen Band sebelum tahu personilnya. Kita juga sama sebelum tahu personilnya gitu kan. Terus muncullah, kalau dulu kan jam MTV masih rame. MTV masih rame dari pagi sampai malam pun kita disuguhi acara musik gitu lah. Sekarang jujur semenjak nggak ada MTV jadi MTV jadi apa ya? Pengen lihat acara-acara musik atau ibaratkan musik luar, musik di dalamnya Indonesia gitu kan, luar negeri atau dalam negeri lah. Jadi gitu. Emang nggak ada, emang sekarang nggak ada, susah. Dahsyat ada lagi sih, cuman nggak tahu, belum pernah nonton Dahsyat 2020 sih. Kayak gimana gitu kan. Cuman emang dulu tuh MTV masuk ke Inbox juga masih belum keluar gimmick-gimmick gitu kan. Masih emang musik lah, acara musik gitu kan. Terus Dahsyat.
banyak lah acara musik di hampir semenjak Inbox hampir setiap stasiun TV punya acara musik. Trans TV, Indosiar juga punya gitu dengan mengandalkan beberapa host dari mereka gitu kan. Nah itu sih mungkin masuk ke era boy band pun yang lahir di era boy band 10 tahun 20 tahun ke depan dari era boy band mungkin ya yang emang dengerinnya lagu-lagu boy band girl band gitu kan zamannya Smash, Seven Icon, Cherry Bell mungkin 10 tahun 20 ke depan mereka juga dengerin lagu-lagu itu juga mungkin gitu kan. Tapi kalau misalkan zaman kita mah emang bahkan musik tahun 60 sampai 90-an pun masuk gitu kan. The Beatles, kalau band-band luarnya apalagi kan kayak The Beatles sampai era Aerosmith atau Bon Jovi itu masuk gitu, masih sering didengerin gitu kan. Begitupun dengan musik-musik Indonesianya kayak Cardilla pun sampai sekarang masih enak didengerin gitu itu kan. Juara itu. Kus Plus, God Bless gitu kan. Nah itu sih, tapi nggak tahu sih emang karena mungkin struktur lagu zaman dulu sama sekarang beda mungkin. Ya kayak Peter Pan berubah jadi Noah. Itu kan ada perbedaan juga gitu kan. Meskipun vokalnya sama, vokalisnya beberapa sama. Gitarisnya sekarang masih gitarisnya masih sama gitu kan. Yang yang mungkin emang otak dibalik Noah mungkin yang memegang Peter Pan dulu juga gitu kan. Cuman mungkin bedanya Peter Pan jadi kebelah gitu kan dengan beberapa personil yang emang bikin band lagi sama yang udah pensiun gitu. Nah itu sih emang agak susah sih ngejelasin kenapa musik zaman dulu emang masih sering kita dengerin, apalagi terutama kita yang lahir di 90-an gitu. Bukan berarti musik keluaran yang rilisan sekarang nggak enak. Ya ada beberapa lagu yang enak gitu, yang cuman dibanding dulu kan, kalau dulu emang bisa satu album kita suka nyampe ke sini tuh dapat gitu. Nah itu, terus satu album bisa emang apa tahu lah berapa dari ibaratkan si band ini nih ngeluarin berapa single nih. Nah dari situ pasti kayak si Lawn Seven. Lawn Seven pas album pertama misalkan itu kan ngeluarin Ces. Itu hampir semua album lagu dan gitu kan. Terus ada Pejantan Tangguh itu kan hampir semua lagunya Peter Pan yang bintang di surga. Itu kan hampir semuanya didengerin gitu tiap lagu-lagunya. Nah kalau kebanyakan sekarang mungkin emang disebutnya one hit wonder. Jadi keluarin satu lagu, apalagi di era-era 2010-an di situ mulai sih jadi kebanyakan band emang album tapi yang meledaknya cuma satu lagu doang, kebanyakan gitu kan. Makanya emang karena dari situ mungkin kebanyakan jadi yang ngerilisnya itu single gitu. Tapi emang masih banyak sih yang ngeluarin album. Tambah kan sekarang tuh emang susah juga. Kayak dulu mah kan musisi ngeluarin karya bentuk album, ada bentuk fisiknya, kaset, CD atau apapun itulah yang emang bisa dikoleksi dan pas kita punya kebanggaan gitu kan. Kayak dulu gue punya kaset Jamrud tuh. Kayak bangga aja gitu kan punya Jamrud gitu. Jamrud album Ningrat kalau nggak salah. Yang lagu asal British, Ningrat. Kalau nggak itu satu album atau enggak ya lupa. Pokoknya album itulah yang covernya ungu gitu. Ya ungu gitu kalau. Ya ungu wayang-wayang gitu. Ada wayangnya. Ada itu kan. Jadi kayak satu album enak gitu. Kalau sekarang kan satu single terus ada lagi yang musisi lagu baru. Dari musisi baru ngeluarin satu lagu lagi meledak gitu kan. Cuman nggak tahu sih emang sekarang eranya kayak gini atau bisa balik lagi kayak dulu, nggak tahu gimana juga gitu kan. Tapi iya dari pertama kita bicara 90 ya sampai sekarang pun jujur masih suka lah. Jadi nggak bukan saya ngebandingin antara 90 sampai sekarang gitu. Cuman saya masih tetap stay itu kalau misalkan dikasih nilai atau angka ya itu 70% lah 90-nya. Iya emang pasti gitu. Ya 2010 ke bawah lah. 2010 ke bawah pasti.
2010 ke bawah pasti lebih sering didengerin. Ya. Karena emang ya nyampe aja gitu. Kayak misalkan lagu galaunya apa gitu kan nyampe Makanya gitu. yang pertama tadi saya bilang kan lagu dulu tuh nyampe gitu ke sini tuh. Kayak nyampe gitu. Ya sekarang juga ada beberapa lagu yang nyampe. Saya nggak gitu. menutup ada. Pasti ada gitu. Mungkin karena era kita dulu. Nah, dan era sekarang kita ada yang masuk, ada yang enggak gitu sih. Tapi gini loh, enaknya kalau misalkan kita lagi santai, lagi main gitar gitu ya. Nah, dengerin itu. apa sih? Kalau misalkan lagu dulu tuh bukan dulu apa bahasa yang enaknya ya? Dulu bener lah dulu. Iya dulu lah gitu kan lagu. Ya 2010 ke bawah lah. Ya gitu. Kita lagi main gitar atau lagi santai kayak gini gitu ya. Pasti kalau misalkan bawain lagu 90-an enak gitu, kayak Dewa, Kangen gitu kan. Yang nggak tahu pun karena pernah dengar jadi ke bawah nyanyi kan gitu. Ya kayak karaokean. Lebih itu. sering kalau gue sih lebih sering emang nyanyi karaoke lebih sering nyanyi lagu yang emang kayak gitu gitu, Peter Pan, terus Kangen Dewa atau enggak Padi gitu kan. Ya kayak gitu sih emang. Di musik itu emang pasti banyak sih yang pengen kita bahas gitu kan. Cuman untuk sekarang emang kayaknya udah dulu deh ya. Karena ini yang pertama kita juga bikin konten kayak gini ya. Ya mudah-mudahannya kedepannya kita bisa bahas apa lagi di channel ini. Nah gitu. Ya. Terus kita juga bukan sok-sokan jadi pengamat musik Enggak. dulu atau sekarang Enggak. bedanya kayak gimana, enggak sih, ini lebih sering lebih ke kita sebagai penikmat musik yang emang sehari-harinya ditemenin sama musik. Kita pengen diskusi lah sama kalian kayak gimana musik tuh gitu kan enaknya. Enak ngobrolin musik sih paling enak gitu kan, kayak artis siapa ngeluarin rilisan baru kan sering diobrolin lah pasti sama tongkrongan. Kalau gue sih gitu dulu gitu kan. Iya. Sama juga sih kayak Egi tadi yang Egi bilang ya, jadi di sini itu bukan kita sok tahu ya, Ya, gitu. betul. Bukan sok tahu atau apa gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang salah dari kita atau apa boleh ya nanti di komen di bawah atau apa saja. Jadi kita sharing dan ngobrol aja ya. Jadi masih banyak lah apa ya, mungkin cerita-cerita 90 yang dilahir 90 punya ide apa nanti boleh lah. Nah itu kayak misalkan konten kenapa musik 2010 ke bawah yang di era kita masih enak didengerin sampai sekarang. Menurut kita ya kayak tadi gitu kan, mungkin ada yang liriknya nyampe, terus mereka bikin satu album yang emang enak semua gitu buat didengerin. Nah kalau menurut kalian kayak gimana itu mending tulis di komen gitu kan. Terus jangan lupa juga kasih kita kritik dan saran dan apa yang kurang dari kita gitu kan. Enaknya kita bahas konten apa lagi nih buat kedepannya gitu kan. Nah sementara sih gitu aja dulu ya. Ya itu aja dulu. Oke, terima kasih Hel. Salam.